Gempa berkekuatan 6,5 skala Richter menutup cerita di penghujung 2016. Tercatat ada sekitar 102 korban jiwa akibat gempa Pidi Jaya Nanggro Aceh Darussalam. Bencana ini memunculkan simpati masyarakat, termasuk Wari Al-Kahfi. Kami bukan pengemis. Dunia seni peran atau teater sudah lama ia dalami sejak dulu. Kemahirannya ini ia pergunakan untuk menarik simpati masyarakat agar mau berdonasi untuk korban gempa Pidi. Di malam amal ini, Wari bermain teatrikal, membaca puisi sambil menggalang dana. Uang yang terkumpul akan diserahkan langsung kepada mereka yang membutuhkan di sana. Tidak hanya dirinya, ia juga mengajak relawan lainnya untuk bergabung bersama menggalang dana. Bahkan, pengunjung juga diperkenankan untuk berpartisipasi sambil berdonasi. Seperti tidak pernah kehabisan tenaga, Wari juga kerap mengisi kekosongannya dengan menghibur anak-anak, terutama bagi mereka yang tinggal di panti asuhan. Wari datang untuk mendongeng lengkap dengan dandanan ala badutnya. Riuh tawa anak-anak ini pun memenuhi ruangan aula ini. Wari selalu menyelipkan pelajaran hidup dalam dongengnya, agar anak-anak ini tidak hanya terhibur, tetapi juga belajar dari nilai-nilai kehidupan yang ada di sekitarnya. Di kedatangannya kali ini, Wari juga memberikan pakaian bekas layak pakai dan makanan ringan untuk anak-anak panti asuhan Padang Bulan ini. Jiwa kerelawanan dan rasa kemanusiaan menjadi kekuatan bagi Wari dalam setiap aksinya. Meringankan beban sesama, mengubah sedih menjadi tawa. Wari Al-Kahfi, relawan yang tidak sekedar punya niatan baik, tapi juga banyak aksi baik. Hari ini Selasar Budi akan mengulas tentang sosok inspiratif yang datang dari mantan anak jalanan. Nah, kisah pahit yang pernah ia alami akhirnya membuat ia untuk semangat berbagi terhadap sesama. Selain menjadi seorang relawan di berbagai kegiatan sosial, ternyata ia juga menjadi pelopor di Gerakan Budaya Hijau Indonesia. Lantas siapa dia? Hari ini pemirsa sudah hadir bersama saya, Wari Al-Kahfi. Assalamualaikum Bang Wari. Waalaikumsalam. Apa kabarnya? Sehat, Wah, terima kasih nih sudah hadir di Selasar Budi. Iya, Bang Wari, sebelum cerita tentang kegiatan Bang Wari nih, mungkin boleh dong diceritakan juga seperti apa sih dulu mengalami kisah-kisah pahit selama hidup di jalanan? Ya namanya anak jalanan ya pasti banyak ya Bang ya. Dari umur 7 tahun udah ditinggal mama kan, meninggal. Terus waktu itu bapak udah kayak dia ngerasa kehilangan sama istrinya, kita anak-anaknya berlima ditinggalin gitu kan. Ya dari saat itu saya, bang-abang yang lain udah survive masing-masing gitu kan, dibantu sama saudara-saudara adiknya mama gitu kan. Nah saya yang paling kecil nih agak-agak minder dan pendiam dulunya, memang nggak berani minta. Nah sampai akhirnya SMP saya pengen beli cat, untuk melukis kan, nggak ada uang nih. Nah diajak temen lah untuk jualan rokok di Sukarame dulu. Awalnya begitu, jualan rokok, kita jualan kue segala macam. Dari situlah kenal sama jalanan Bang awalnya. Akhirnya keterusan hidup di jalanan? Keterusan sampai akhirnya tamat SMA, udah gabung sama mereka terus-terusan. Nah saat itu seperti apa Bang pahitnya hidup di jalanan ataupun kerasnya hidup di sana? Macem lah Bang, yang kayak kita dijauhin sama orang, pasti kan kita nih jarang mandi bau, terus orang kalau udah deket tuh mikir jauh-jauh gitu kan. Ya macem lah Bang, terus nanti tidur di emperan, mau nggak bangunin baik-baik siram air gitu. Nah kemudian apa nih yang memotivasi Bang Wari akhirnya untuk bangkit dan mau nih berbuat untuk sesama? Nah jadi kan saya sempat ngedrop waktu itu, ngedrop dan ngerasa kok gini kali ya, hidup kok keras banget rasanya. Nah dan juga terlibat sama narkoba waktu itu, udah terlibat sama narkoba. Saya bingung, kehilangan arah udah. Ya rasa mau mati itu pasti ada kan. Bahkan coba untuk bunuh diri itu ada.
2 atau 3 kali ada. Nah, sampai akhirnya saya bertanya sama Tuhan, ya Allah, aku sih ngapain nih, untuk apa aku hidup gitu, nanya kan. Terus sampai akhirnya ada teman bawa kawan tidur di kosnya saya cerita pengalaman saya. Pak, saya dari umur 7 tahun ditinggal mama. Sejak saat itu saya kayak udah kehilangan bapak juga. Jadi bapak ini punya anak 2. Kalau bisa anak bapak jangan kayak saya yang rasain gitu loh. Nah, saya ngomong gitu, terus tiba-tiba netes air matanya, dan dari saat itu saya sadar, oh ini tujuan hidup saya. Saya bukan untuk diri saya, tapi saya untuk orang lain. Nah, kemudian kabarnya juga Bang Wari aktif ya untuk mendongeng di panti, kemudian menghibur anak-anak lainnya. Nah, ini seperti apa sih, sejak kapan sudah menekuni dongeng ini? Kemarin ada teman-teman dari Triple P ngundang saya tuh acara hajatannya mereka, pentas seni anak di Sun Plaza waktu itu. Nah, saya bingung kan, biasa saya kan ngisi acara tuh puisian, monolog gitu kan. Bingung, kalau konsumsi anak-anak ngapain ya gitu kan. Mikir, ngedongeng lah gitu kan. Nah, jadi saat itulah pertama kali saya ngedongeng langsung di muka umum. Langsung di muka umum. Itu pertama kali saya ngedongeng, dan ya memang dari awalnya itu kurang puas dan saya belajar lagi gitu. Kalau lagi kosong ya saya yang nawarin ke panti gitu, udah saya ke panti. Oh, inisiatif sendiri datang ke panti untuk mendongeng? Iya, tentu kadang ke rumah sakit, beradik-adik yang lagi sakit kanker kan. Jadi karena senyuman itu adalah obat, Bang. Obat buat gitu. Bang Wari pribadi dan untuk anak-anak yang kanker. Ketika melihat mereka tersenyum, ketawa, ya saya ngerasa bahagia sendiri gitu. Oke, nah ini Bang Wari juga mencintai seni peran ya, dan ikut teater juga ya. Nah, iya, ini Bang. mungkin bisa diceritakan Bang, seperti apa kegiatannya di sana? Nah, ikut teater saya dari sekolah udah ikut teater, memang teater sekolah kan. Sampai akhirnya fokus di teater itu 2013 tahun lalu. Menurut saya teater itu bebas ya Bang, merdeka. Kita bisa jadi apa aja, siapa aja. Yang ngatur kita cuma naskah. Bebas berekspresi berarti bebas, ya? Nah, yang ngatur kita cuma naskah. Kita pengen jadi apa gitu. Selama kita serak sama naskahnya, ya udah kita bebas jadi itu. Mau jadi presiden, mau jadi gembel sekalipun ya kita bebas bebas. berperan jadi apapun gitu ya. Nah, kemudian dari keahlian ini akhirnya menggalang dana untuk Gempa PD ya Bang ya kemarin ya? Iya. Kemarin kita sama kawan-kawan buat penggalangan dana. Nggak cuma di PD aja, ada step-step, ada acara kawan-kawan dari komunitas lain juga selalu ngundang saya. Ya udah saya datang ngisi acara ya, puisian, monolog. Jadi ya berbagi lah Bang. Oke, baik Bang Wari, simpan dulu ceritanya, nanti akan kita lanjutkan lagi ya. Iya. Ya pemirsa, ingin tahu seperti apa gerakan Wari Al-Kahfi bersama Budaya Hijau Indonesia? Berikut liputannya. Siklus bencana Sinabung masih jadi duka masyarakat lingkar gunung api ini. Mereka terpaksa mengungsi, meninggalkan kampung halaman, mencari daerah yang aman, memulai kehidupan baru di Desa Siosar, Kabupaten Karo ini. Namun akibat perencanaan relokasi yang kurang tepat, pohon di zona ini ditebang ratusan hektar. Lahan mulai tandus, dan angin kencang jadi bencana baru yang harus mereka hadapi. Hal ini menyita perhatian Wari Al-Kahfi, salah satu relawan yang mempelopori Gerakan Budaya Hijau Indonesia, BHI. Mereka berupaya melakukan penghijauan, merestorasi lahan kritis ini dengan menanam bibit-bibit pohon di lembah Siosar. Upaya ini pun disambut baik oleh warga setempat yang juga ikut terlibat dalam aksi penanaman kali ini. Bibit pohon yang dikerahkan berjumlah 5.000 bibit. Semua bibit ini adalah tanaman yang memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat, seperti durian, alpukat, aren, pinang, dan mangga. Wari mengajarkan untuk membangun pola menanam dan memberi hasil.
Karena selain untuk menahan aliran angin dan konservasi di lahan kritis, pohon ini akan berguna dalam membangun ekonomi warga pengungsi ke depannya. Aksi penanaman pohon ini merupakan yang pertama dilaksanakan di Lembah Siosar. Wari selalu mengamanahkan kepada masyarakat untuk meluangkan waktu, menjaga dan merawat bibit ini sampai benar-benar berbuah. Sebab bagi masyarakat korban erupsi Gunung Api Sinabung, ini jadi langkah sumber daya ekonomi pendamping untuk masa depan. Lewat aksi penghijauan ini, Wari dan pohon-pohon ini telah menyumbang manfaat bagi masyarakat pengungsi di Siosar. Bagi Wari, ada harapan yang ikut tertanam dalam setiap bibit pohon-pohon ini. Baik, Bang Wari, berbicara tentang budaya hijau Indonesia, seperti apa sih kisah di balik terbentuknya budaya hijau Indonesia ini Nah, sendiri? kisahnya itu berawal dari Facebook, Bang. Berawal dari Facebook, Berawal ya? dari Facebook. Saya dan abang-abang, Bang Batara, Bang Zulkarnain, ada Bang Ben juga yang lain, kita kenalan di Facebook, terus kita kopi darat, kita ketemuan, awalnya itu jalan-jalan aja, jalan-jalan tukar cerita, sampai akhirnya kita mikir, kita jangan jalan-jalan aja, kita harus ada melakukan sesuatu yang itu menularkan dan meninggalkan. Nah, budaya Indonesia ini kita mau ngambil fokusnya di budaya dan lingkungan. Nah, kenapa harus lingkungan, Bang, yang menjadi fokusnya? Lingkungan, karena kan gini, Bang, kita kan tinggalnya di alam ya. Alam ini pasti nggak jauh-jauh sama lingkungan kota, lingkungan desa. Nah, kita sekarang ini tinggal di kota. Lingkungan kota ini sangat-sangat bermasalah. Orang yang buang sampah sembarangan, terus macam lah, nanti banjir, hujan deras banjir kan. Nah, masyarakat kan taunya cuma nyalahin doang nih, nyalahin pemerintah. Pemerintah nggak beres nih kerjanya gitu kan. Mereka sendiri padahal nggak sadar, mereka juga salah gitu loh. Nah, mereka nggak ngerawat lingkungan itu, mereka nggak jaga kelestarian alam ini gitu. Harusnya kan mereka juga turut menjaga, tidak buang sampah sembarangan. Dimulai dari diri sendiri dulu lah, minimal ya. Tidak buang sampah sembarangan, merawat lingkungan. Nah, itu yang mau kita tularkan ke kawan-kawan, ke masyarakat ini. Gitu. Nah, kemudian untuk menjawab solusi itu, apa saja nih kegiatan yang ada di budaya hijau Indonesia? Nah, di sini kita mulai ke pedesaan-pedesaan dulu, Bang. Nah, pedesaan kemarin kita awal di Bukit Lawang tuh awalnya. Kita tanam pohon di perbatasan Gunung Loser dan perkebunan warga. Oke. Nah, Gunung Loser ini kan banyak orang hutan, dan orang hutan itu bukan cuma hanya orang hutan, ada babi hutan segala macam kan. Itu merembet ke perkebunannya warga. Kita harus cari solusi biar orang hutan ini nggak ke perkebunan warga lagi. Bagaimana caranya? Di perbatasan Gunung Loser itu kita tanam pohon buah. Oke. Kemudian aksi-aksi lainnya apa lagi, Bang? Aksi lainnya sebelumnya kita sempat ke Rutan. Ke Rutan Kabanjahis, itu kita berbagi ilmu, berbagi cerita sama kawan-kawan yang ada di Rutan. Biar mereka nanti keluar dari Rutan, udah punya keahlian masing-masing, bisa bermanfaat untuk masyarakat. Tadi juga di tayangan bahwa kita lihat memilih Desa Siosar sebagai lokasi penanaman pohon. Kenapa harus Siosar yang dipilih, Bang? Nah, Siosar. Kita sama-sama tahu di Siosar ini relokasi pengungsi Sinabung. Di situ ada di puncak 2000 itu 400 hektar dibabat habis dijadikan untuk permukiman warga. Nah, 400 hektar ini kan masih banyak lahan-lahan kosong. Nah, saya dapat berita kalau rumah-rumah di situ kena angin ribut, atapnya terbang-terbang, lepas semua kan. Nah, berarti harus ada penyaringan pohon, penyaringan angin biar
angin itu enggak langsung ke atap warga. Nah, ya udah kita tanam pohon di situ. Oke, separah apa kondisi Siosar saat itu Bang ketika teman-teman survei ke lapangan bahwa lokasi ini memang cocok untuk penanaman pohon dan memang harus ditanami pohon? Cukup tandus Bang, tandus dan belum terawat karena itu kan desa lahan yang seluas 400 hektar tadi ya, itu tandus ya? tandus, pohon-pohonnya habis dibabat. Oke. Dan kita berharap di sini juga pohonnya bermanfaat untuk warga gitu kan. Kita tanam pohon buah di situ. Pohon buah ya. Nah, kenapa nih Bang harus pohon buah yang ditanami? Nah, kita berharap pohon-pohon yang kita tanam ini bermanfaat untuk masyarakat. Jadi ketika pohonnya berbuah, panen, misalnya pokat gitu kan, panen pokatnya, ya udah warga yang panen, warga yang jual, warga hasilnya untuk warga, bukan untuk kita. Jadi ada dua fungsi ya tadi sebagai untuk penyaring udara tadi ya, untuk angin segala macam, dan yang kedua adalah untuk masyarakat sendiri ya, manfaat buahnya ya. Seberapa besar potensi pohon buah ini yang ditanam oleh Budaya Hijau Indonesia untuk tumbuh di iklim Desa Siosar sendiri? Nah, sebelum kita nanam pohon kan kita nggak sembarangan asal nanam. Kita cek dulu pH tanahnya sesuai apa. Oh, sampai dicek juga pH tanahnya? Harus Bang. Dicek pH tanahnya, terus diserasikan dulu pohon apa yang sesuai dengan iklim di sana gitu Bang. Oke, jadi yang kemarin ditanam pohon-pohon apa saja? Nah, sesuai dengan adatnya Karo kan di sana masyarakat Karo nggak jauh-jauh dengan gula merah, dengan nira, kita tanam aren di situ, salah satu itu aren yang banyak, terus pokat sama pinang untuk mereka pasti butuh ya untuk nyeri apa segala macam. Baik, kemudian bicara tentang pohon buah ini tadi ya, kan ketika teman-teman Budaya Hijau Indonesia datang ke sana dan menanam pohon di sana, kemudian seperti apa nih pemantauan teman-teman sendiri untuk agar pohon itu bisa tumbuh gitu dan kemudian dimanfaatkan untuk masyarakat? Nah, di sana kita udah kerjasama sama kawan-kawan BNPB. Di situ masyarakat sekitar juga ikut bantu gitu kan. Mereka sudah merawat, sudah nyiramin, juga mantau terus-terusan setiap harinya. Ya pasti mereka sangat-sangat berharap pohon ini tumbuh subur dan menghasilkan untuk kita semua. Jadi diberi tanggung jawabnya kepada masyarakat sekitar ya? Iya Bang. Oke, baik Bang Wari, simpan lagi sejenak perbincangan kita, nanti akan kita lanjutkan lagi. Ya pemirsa, ingin tahu seperti apa komentar masyarakat mengenai usaha Wari Al-Kahfi ini? Berikut cuplikannya. Kami hanya menyumbangkan tenaga, pikiran, dan juga bibit yang notabene adalah dibantu oleh Pancabudi, Universitas Pancabudi, untuk penanaman ini dengan relawan yang semua adalah mereka dengan hati yang tulus untuk menanam. Bisa jadi motivator juga bagi Amel sendiri, jadi inspirasi juga ke depannya kayak mana. Juga kan dari cerita yang dikasih Bang Wari kita bisa tahu kayak mana sih hidup yang benar gitu atau sifat-sifat yang baik lah gitu. Semoga Bang Wari ke depannya menjadi orang yang sukses, panjang umur, dan diberikan rezeki yang berlimpah dan dihapuskan segala dosa-dosanya. Nah, ini yang perlu pemirsa tahu bahwa meskipun menjadi bekas anak jalanan ya yang pernah merasakan hidup di jalanan, ternyata tidak menyurutkan niat Wari Al-Kahfi ini untuk meraih pendidikan. Nah, ini Bang Wari, seperti apa sih semangatnya untuk meraih pendidikan akhirnya bisa sampai ke sarjana dan siapa yang membiayai saat itu? Nah, kemarin saya bersatu keluarga tuh 5 orang, 4 laki-laki 1 perempuan. Nah, terus berharap salah satu dari keluarga ini ada yang sarjana gitu kan. Kemarin kakak udah, walaupun cuma D3 kemarin ya. Nah, saya berharap adalah dari keluarga ini yang sarjana, ngebanggain keluarga juga kan, dan ngebuktiin kalau kita bisa gitu. Ya udah, tamat sekolah tuh 2007 nggak langsung kuliah kemarin tuh Bang. Saya kerja dulu, cari modal kan. Kerja sampai akhirnya tuh 2009 saya nyobain kuliah di komputer kemarin itu. Nah, kuliah di komputer
sambil kerja itu kan, sambil kerja sambil ngajar. Nah, tiba-tiba waktu ngajar ada tawaran lagi untuk dapat beasiswa di YIN kemarin itu. Wah, dapat beasiswa. Di YIN. Oke. Ya udahlah, saya terima kan. Saya terima kuliah. Jadi waktu itu kuliah di 2 tempat sambil kerja. Nggak sanggup juga otak. Bahkan kuliah di 2 tempat dan sambil kerja ya. Wow, luar Nggak biasa. sanggup juga. Saya akhirnya milih untuk kuliah di YIN aja gitu, yang gratis. Fokus yang di YIN. Yang kita dibiayain pemerintah. Oke. Terus ya udah di YIN akhirnya milih yang di komputer ditinggalin. Nah, jadi ternyata ini mematahkan opini masyarakat selama ini ya, bahwa memang anak jalanan juga walaupun dulunya pernah hidup di jalan, tapi semangat pendidikannya juga jangan diragukan ya dibandingkan anak-anak yang lain, Bang ya. Iya. Oke, kemudian aktif menjadi relawan nih di berbagai kegiatan sosial ya, di wadah-wadah sosial yang lainnya. Nah, dari mana sih tenaga ekstranya nih didapatkan, Bang? Tenaga ekstranya dari mana ya Bang? Karena emang letak kepeduliannya itu sih Bang yang buat jadi kita harus bergerak gitu. Kalau kita ikut-ikutan apatis sama yang lain jadi nggak asik jadinya gitu. Ya, jadi ya solidaritas aja sama teman-teman yang lain. Karena kan komunitas-komunitas ini kan kawan-kawan semua sebenarnya. Kawan-kawan semua. Kawan-kawan semua. Jadi kalau ada kegiatan udah turun aja gitu. Oke, lantas apa sih Bang kepuasan sendiri pribadi ya yang Abang dapatkan ketika bisa bermanfaat untuk orang lain? Kepuasannya ngerasa kalau kita berguna sama orang lain itu ngerasa kita bermanfaat, ya itu tujuan awalnya tadi itu hidup kita bukan untuk diri kita tapi kita untuk orang lain. Lihat mereka tertawa atau bahagia juga sudah jadi kepuasan pribadi ya. Iya. Apa sih rencana dari Budaya Hijau Indonesia nanti ke depannya lagi? Budaya Hijau Indonesia saya berharap sama teman-teman yang lain kita fokus di rutenya masing-masing, kita fokus ke penghijauan, fokus ke budaya, berharap budaya di Indonesia, budaya di Medan terutama kawan-kawan semuanya itu peduli sama budaya, peduli sama lingkungan. Ya, saling menjaga lah itu Bang. Oke, nanti semoga semakin banyak yang bisa bergerak ya bersama-sama Bang Wari ya. Nah. Sukses terus untuk kegiatannya Bang. Terima kasih sudah hadir di Selasar Budi. Terima kasih Bang. Ya pemirsa, Wari Al-Kahfi menjadi bukti bahwa pengalaman hidup yang keras ataupun kerasnya hidup di jalanan itu bisa menjadi hikmah bagi perjalanan hidupnya. Semoga kisah ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Sampai jumpa lagi di Selasar Budi berikutnya. Saya Rizal Lubis, tebarkan selalu nilai kebajikan dalam setiap lini kehidupan. Sampai jumpa.